Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nugraheni Widastuti. Saya merupakan dosen sarjana terapan terapi gigi jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Makassar. Sebagai seorang dosen, tugas utama saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, mulai dari pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 dalam hal ini dalam bidang pengajaran. Perkenankan, melalui video ini saya akan menjelaskan video pembelajaran dari mata kuliah Preventive Dentistry. Mata kuliah Preventive Dentistry dengan bobot 2 SKS pada semester 3 kelas sarjana terapan. Materi pembelajaran, yang pertama analisis resiko penyakit gigi dan mulut, yang kedua oral fisioterapi, yang ketiga pencegahan penyakit gigi dan mulut, yang keempat konsep teoritis pencegahan penyakit gigi dan mulut berdasarkan analisis resiko. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, CPL 2, lulusan mampu melakukan tindakan terapeutik kuratif terbatas dalam rangka kolaboratif pada pasien atau klien berkebutuhan khusus sesuai dengan standar pelayanan dan etika profesi. CPL 4, lulusan mampu melakukan tindakan pengelolaan aset fasilitas pelayanan asuhan kesehatan gigi dan pada pasien atau klien berkebutuhan khusus sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi. CPL 5, lulusan mampu melakukan tindakan promotif dan preventif terhadap vokal infeksi, penyakit ginjal, jantung, otak, hati, kanker, diabetes mellitus, paru, malaria, pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menerapkan iptek sesuai dengan standar profesi dan etika profesi. CPL 7, lulusan mampu menyusun laporan penelitian kesehatan gigi dan mulut pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan etika profesi. Subcapaian pembelajaran mata kuliah atau Subcapmk A1.1, mampu memahami oral fisioterapi. Subcapmk A2.1, mampu memahami konsep teoritis pencegahan penyakit gigi dan mulut berdasarkan analisis resiko. Subcapmk A2.2, mampu memahami analisis resiko kebersihan gigi dan mulut, Debris Index, Calculus Index, dan OHIS. Subcapmk A3.1, mampu memahami analisis resiko pemeriksaan kebersihan gigi dan mulut, PI, PHP, PHPM. Subcapmk A32, mampu memahami pencegahan penyakit gigi dan mulut dengan tindakan scaling. Subcapmk A3.3, mampu memahami pencegahan melalui topical aplikasi fluor. Subcapmk A3.4, mampu memahami pencegahan penyakit melalui fissure sealant. Subcapmk A4.1, mampu memahami analisis resiko pemeriksaan indeks pengalaman karies. Pembelajaran mata kuliah ini berlangsung selama 16 pertemuan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran ini merupakan materi kelima, yaitu pada Subcapmk A2.2, mampu memahami analisis resiko kebersihan gigi dan mulut, Debris Index, Calculus Index, dan OHIS. Baiklah, demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah Preventive Dentistry. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di ruangan yang cukup nyaman ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik ya. Sehat semua ya? Oke, sebelum pembelajaran ini dimulai, saya pimpin doa terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman, adik-adik semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai ya. Nah, untuk materi pada siang hari ini saya akan membawakan ada dua topik ya. Yang pertama tentang disclosing agent dan yang kedua adalah OHIS ya. Kita pertama dulu, apa itu disclosing agent ya? Sebelumnya sudah pernah melihat semua disclosing agent? Belum ya? Ini belum. Nah, kalau sediaannya itu kurang lebih ada 3 jenis.
Yang pertama itu dalam bentuk larutan atau cair, kemudian ini dalam bentuk gel, dan yang terakhir ada dalam bentuk tablet. Tablet itu yang bulat itu seperti obat ya. Nah, 3 jenis. Jadi untuk penggunaannya sama-sama ya. Jadi dioleskan di seluruh permukaan gigi ya. Kemudian 30. Jadi untuk apa kok perlu adanya disclosing agent? Karena untuk melihat lapisan plak ataupun debris sisa makanan yang menempel di atas permukaan gigi ya. Karena debris, plak itu warnanya hampir sama dengan gigi ya. Maka dari itu perlu adanya pewarnaan. Namanya ini disclosing agent. Gunanya disclosing agent itu merupakan suatu zat pewarna yang sangat kontras dengan warna gigi. Biasanya itu warnanya kalau nggak merah ya ungu ya, maka akan terlihat dengan jelas lapisan plak yang terbentuk ya. Jadi sebelum dipakai ini ya, ini saya teteskan ya disclosing agent. Ini mestinya ditaruh di atas depan gelas, tapi karena tidak ada ini seperti cawan apa ya. Diteteskan. Ini bentuknya gel ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kelihatan nggak ya di belakang? Kelihatan ya. Nah, untuk dioleskan supaya bisa melihat seluruh permukaan gigi, bisa pakai, ada yang tahu ini apa namanya? Pinset ya. Pinset dengan cotton apa? Cotton pellet ya. Kenapa cotton pellet? Ya, ini ya, dioleskan, ditempelkan ya. Dioleskan ke seluruh permukaan gigi, ataupun kalau mau lebih mudah juga ini namanya aplikator ya. Tinggal diginikan. Nah, nanti dioleskan ke seluruh permukaan gigi. Karena ini penyampaian saya tidak berani ya. Jadi nanti dioleskan secara merata. Oke, kalau sudah dioles, suruh pasiennya berkumur. Kalau sudah berkumur, kok masih ada sisa-sisa pewarnaan yang tertinggal, itulah yang dinamakan plak. Jadi tujuannya disclosing agent untuk melihat plak. Apa itu plak? Plak adalah lapisan lengket ya, yang melekat erat di atas permukaan gigi yang mengandung bakteri. Silakan boleh dicatat ya. Dan plak itu hanya bisa dibersihkan dengan satu cara, yaitu menggosok gigi. Jadi kalau kalian cuma kumur-kumur, tidak akan bisa membersihkan ya. Jadi dengan cara menggosok gigi. Beda dengan debris. Kalau debris itu sisa makanan yang hanya menempel, misalnya kayak selilitan, kayak sisa makanan, begitu masih bisa dengan cara kumur-kumur. Tapi kalau sudah plak itu hanya bisa dibersihkan dengan cara menggosok gigi ya. Nah, kami itu dianjurkan untuk menggosok gigi sehari berapa kali? 2 kali ya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kembali lagi ke disclosing agent. Jadi disclosing agent merupakan suatu zat pewarna yang sangat kontras dengan warna gigi. Itulah kenapa dipilih warna, kalau nggak biru ya warna ungu. Manfaatnya adalah tadi ya, untuk melihat plak yang melekat pada permukaan gigi. Kenapa harus dilihat? Karena kita akan lanjut ke pembahasan materi kedua, yaitu tentang ois ya. Jadi untuk melihat apakah gigi pasien itu sudah bersih atau belum, itu menggunakan tadi bahan yang namanya apa? Disclosing agent ya. Jadi begitu. Kapan diberikannya? Yang pertama, sebelum dimulainya suatu tindakan, oral profilaksis dilakukan pada penderita. Oral profilaksis itu menyikat gigi. Nah, oke. Disclosing itu bisa memakai bahan yang alami. Contohnya apa? Bahan apa? Buah
Contohnya buah apa? Ya, buah naga warnanya merah ya. Ini tadi ya pakai alat yang namanya aplikator ya. Dioleskan ke seluruh permukaan. Nah, habis itu boleh berkumur atau pakai yang namanya three-way searing ya. Semprotkan gitu. Kalau masih ada warna yang tertinggal, artinya ada pelaknya ya. Gitu. Suruh pasien mengunyah ya, mengunyah. Terus diarahkan memakai lidah ya. Ya, oke. Artinya tadi sudah meludah ya. Nah, itu yang masih tertinggal, artinya masih ada platnya. Ya. Kelihatan toh, ada yang permukaan yang masih putih, ada yang merah. Nah, kalau yang merah berarti itu ada platnya. Ada yang mau ditanyakan jelas? Disclosing agent jelas ya? Ada berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Digunakan untuk melihat apa? Ya. Pelak bisa dibersihkan dengan cara? Sikat gigi. Oke. Dicinta semua. Oke ya, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu OHIS ya sekarang. Sudah pernah mendengar sebelumnya OHIS? Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah. OHIS yang sekarang OHIS, boleh dicatat semua ya. OHIS. Apa itu OHIS? OHIS adalah kepanjangannya yaitu Oral Hygiene Index Simplified. Ya. Oral artinya apa? Mulut. Oral hanya hygiene artinya bersih ya, kebersihan. Oral Hygiene Index. Index berarti alat ukur ya. Kemudian simplified itu artinya yang disederhanakan. Jadi kepanjangannya apa itu OHIS? Merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kebersihan gigi dan mulut seseorang. Itu namanya OHIS ya. Merupakan pengertian dari OHIS ya. OHIS merupakan suatu angka yang menyatakan keadaan klinis atau kebersihan gigi seseorang yang didapat pada waktu pemeriksaan. Jadi pada dasarnya adalah suatu indeks ya, ataupun alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kebersihan gigi dan mulut. Itu pengertian daripada OHIS. Kemudian selanjutnya apa manfaatnya ya? Jadi manfaatnya adalah untuk membedakan keadaan klinis daripada seseorang ataupun sekelompok masyarakat. Pada dasarnya nanti itu kalian akan bekerja pasti mau melihat berapa tingkat kebersihan gigi dan mulut seseorang ataupun sekelompok orang. Contohnya sekelompok orang ini satu kelas jurusan kesehatan gigi, mau dilihat rata-ratanya berapa, bisa pakai OHIS ya. Kalau mau mengukur tingkat kebersihan, bisa satu orang ataupun sekelompok orang ya. Itu manfaatnya. Kemudian sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, gigi kita itu terbagi menjadi 4 sextan. Sudah dapat materi itu? Sudah. 4 sextan itu dari mana Bu? Ini kan ada garis tengah ya, I1 dan I1 kanan dan I1 kiri. Ini ya garis tengahnya di sini. Dari I1 sini sampai ke molar
3 itu sekstan 1. Dari I1 yang sebelah kiri sampai ke molar, ini hanya ada molar 2 ya, mestinya ada satu lagi molar 3, berarti itu sekstan 2. 1, 2. Oke, sekarang yang bawah. I1 rang bawah sebelah kiri sampai molar itu sekstan 3. Kemudian I1 bawah sebelah kanan sampai molar ketiga kanan berarti sekstan 4. Gigi terbagi menjadi 4 sekstan. Sekstan 1, 2, 3, kemudian 4. Jadi untuk gigi indeks office itu tidak perlu diperiksa semuanya. Itulah makanya tadi ada gigi indeks, artinya setiap segmen ada satu perwakilan gigi yang digunakan untuk pemeriksaan office. Bagian sini adalah bukal, labial, bukal. Kalau yang bawah itu lingual, labial, lingual. Sampai sini sudah paham? Alatnya yang dipakai adalah ini ya, alatnya ya. Tangan kiri pegang kaca mulut, tangan kanan pegang sonde. Saya menyesuaikan. Tangan kirinya untuk melihat. Jadi fungsi kaca mulut itu fungsinya untuk melihat bagian yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Misalnya kamu mau melihat bagian bukalnya, ini untuk menarik bagian pipi ya, ditarik. Yang sini juga bisa ditarik di sini. Ataupun kalau mau melihat palakinal, kan tidak mungkin kamu begini. Jadi ini fungsinya untuk memantulkan ya. Nah, ini kelihatan dari sini ya, kelihatan. Jadi begitu ya, kaca mulut. Nah, ini apabila tidak ada gigi indeksnya bagaimana? Syarat dijadikan gigi indeks yang pertama, gigi itu harus utuh. Artinya dia seperti ini, utuh. Kalau tinggal sisa akar bagaimana Bu? Bisa nggak dilakukan pemeriksaan? Tidak bisa. Sisa akar, kemudian apalagi jaket crown, gigi palsu, itu tidak bisa dilakukan sebagai gigi indeks. Kemudian berarti begini, terus apa penggantinya ya? Kalau 16 digantikan oleh 17 ataupun 18 ya. 16 bisa digantikan 17 atau 18. Kemudian 11 bisa digantikan oleh 21. Gigi sebelahnya ya. Kalau 11 tidak bisa berarti 21. Oke. 26 kalau hilang ataupun terjadi karies berarti digantikan oleh 27 ataupun 28 ya. Kemudian yang bawah juga begitu. Kalau 36 hilang bisa digantikan 37 atau 38. Yang bawah kalau 41 hilang ataupun terjadi karies 31 hilang berarti bisa digantikan 41 ya. Ini kan gigi 31 hilang berarti bisa digantikan 41. Kemudian kalau gigi 46 nya hilang digantikan, kalau nggak 47 ya 4. Itu begitu ya. Tapi begini, oke, kalau misalnya kan kadang ada orang tua yang giginya ompong depannya ya. Terus bagaimana Bu? Berarti hilang semua gigi 11 dan 21 hilang. Artinya tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Walaupun itu juga seperti itu ya. 16, 17, 18 kalau hilang berarti sudah tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Oke, gitu ya. Sudah jelas? Nah, ini untuk penilaian debris index. Maka dari itu, ini fungsinya dari tadi ya, distorting agent supaya bisa melihat plat yang masih menempel pada permukaan gigi. Kemudian begini, dia skornya kosong kalau giginya itu sehat, tidak ada debris. Itu skornya 0. Kemudian kalau skornya 1, itu artinya ada debris di sepertiga servikal ya. Kalau skornya
satu lagi itu ada pewarnaan intrinsik. Pewarnaan intrinsik itu contohnya apa? Ada yang tahu? Stain. Kemudian begini, misalnya orang yang suka merokok, apalagi kalau menyebabkan stain? Teh, betul. Apalagi? Kopi. Orang yang seperti itu berarti skor debrisnya berapa? 1 ya. Kemudian kalau ada debris index di 2/3 lebih dari 1 ataupun 2/3 berarti skornya 2. Kalau ada debris index di bagian apa ini namanya incisal berarti skornya 3. Begitu ya. Ini ya dalam gambarnya ya. 0, 1, 2, 3. Sampai sini jelas? Paham ya? Sekarang penilaian kalkulus indeks. Kalau skornya 0, itu artinya tidak ada kalkulus. Tapi mana? Ada kalkulus di bagian sepertiga supra, berarti skornya 1. Kemudian ada kalkulus supra di 1/3 dan tidak lebih dari 2/3, skornya 2. Ada kalkulus di bagian mendekati incisal, berarti skornya 3. Itu yang supra. Kemudian tadi kan kalkulus terbagi menjadi 2 ya, supra dan sub. Ya, sub. Untuk rumusnya sendiri bagaimana Bu ini ya? Jadi untuk rumus debris index adalah jumlah skor, seluruh skor dari 16, 11, 26, 36, 31, 46 dijumlah semua dibagi gigi indeks yang diperiksa. Ya. Tadi gigi indeksnya ada berapa? 6. Ada 6. Berarti total skor dibagi 6. Nah, apabila misalnya begini, 16 tidak ada, 17 tidak ada, 18 tidak ada, berarti hanya berapa membaginya? 15. Hanya 5 ya. Artinya kan segmen sini tidak bisa dilakukan pemeriksaan karena tidak ada gigi indeks. Oke. Itu untuk debris index ataupun kalkulus indeks. Jadi begitu cara pemeriksaannya, cara penjumlahannya. Kemudian untuk mendapatkan nilai OHIS berarti nilai debris ditambah dengan nilai kalkulus ya. Kemudian untuk tadi skor yang didapat debris index dan kalkulus index itu sama, ada kriterianya. 0 sampai 0,6 artinya baik, 0,7 sampai 1,2 artinya sedang, 1,3 sampai 3 artinya buruk. Ya, itu itu debris ataupun kalkulus. Untuk OHIS nanti hasil penjumlahan debris index ditambah kalkulus index. 0 sampai 1,2 itu artinya baik. 1,3 sampai 3 artinya sedang. Kemudian 3,1 sampai 6 artinya buruk. Baiklah, demikian video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.